Oke, halo semuanya. Jumpa lagi bersama saya di program pembelajaran Fisika Itu Mudah. Oke, kali ini kita akan membahas tentang aplikasi konsep atau rumus-rumus yang ada pada pokok bahasan induksi elektromagnetik ke dalam pemecahan soal-soal. Untuk selanjutnya, ayo ikuti pembahasannya. Latihan 1 soal induksi elektromagnetik ya, atau induksi elektromagnet atau imbas ya. Oke. Soal nomor 1. Nah, soal nomor 1 ditampilkan GGL ya. Grafik GGL fungsi waktu atau pi boleh ya. Pi fungsi waktu. Okay. Nah, pi fungsi waktu di mana di sini ada tulisan 120, ada minus 120, ada 0,01, 0,03 ya. Nah, itu apa artinya? Nah, artinya begini. Kalau ada pertanyaan, berapa GGL maksimumnya? A, ya, tadi ya, A itu ditanyakan berapa V max, ya, V maksimum berapa? Nah, atau E maksimum berapa? Nah, kalau ditanyakan ini, itu berarti kalian boleh lihat dari sini. Ya, ada plus 120, ada minus 120. Nah, kita tidak usah pusing dengan tanda ini. Artinya, GGE yang dihasilkan maksimumnya adalah 120. Fase positif, nah ini fase negatif. Sama ya, positif, fase negatif. Jadi, untuk arus bolak-balik itu ada kesalahan. Kesalahan penyebutan di masyarakat tuh ya. Negatifnya, positifnya gitu ya. Padahal fase positif, fase negatif. Nah, kalau kebumikan itu ground ya. Bolehlah gitu ya. Nah, sekarang jawab. Untuk pi maksimum, ya, pi maksimum, maka tinggal lihat grafik ini. Ini jawabannya 120 volt, ya. Itu ya, 120 volt. Nah, berikutnya B ditanyakan frekuensi. F-nya berapa? Nah, sebelum menanyakan frekuensi atau sebelum menjawab frekuensi, kita jawab dulu periode. Nah, kenapa? Karena di sini ditampilkan dalam bentuk waktu. Ya. Ingat, dari 0 ke 0,01 itu ini ada gelombang atau dalam bentuk setengah ya. Ini berarti kumparan hanya setengah putaran. Nah, nanti setengah putaran, setengah putaran. Berarti sampai ke sini ini 0,01 ini pasti 0,02. Kenapa? Karena di sini tulisannya 0,03. Berarti dari 0 ke 0,1 itu berarti setengah putaran. Dari 0 ke 0,2 0,02 itu berarti satu putaran. Dari 0 ke 0,03 itu berarti 3/2 putaran atau satu setengah putaran. Nah, bagaimana menjawabnya? Pilih salah satu saja. Bisa 0,01, bisa juga 0 ke 0,03. Pilih. Kita misalkan ngambil dari 0 ke 0,03. 0 ke 0,03. Itu artinya berapa? 3/2 kali putaran. Atau 3/2 T itu 0,03. Oke, bawa ke sini ya. Berarti 3/2 T itu 0,03. Cara tiganya, maka tinggal setengah T sama dengan 0,01. Maka periode putaran generator atau putaran kumparan pada generator memotong garis-garis kayu magnet memerlukan waktu 0,02 sekon. Nah, berikutnya frekuensinya berapa? Nah, frekuensi itu berarti 1/T. Maka 1/0,02 ya. Atas kali 100, bawah kali 100. Itu berarti 100/2. Nah, 50 Hz ya. Oke.
Itu jawaban untuk B. Nah, sekarang pertanyaannya, persamaan GGL berapa atau bagaimana? Nomor C, V atau E ya, fungsi waktu. Kita kembalikan ke persamaan GGL generator. Boleh pakai E, boleh pakai V. Nah, saya misalkan pakai V. V sama dengan V mak ya, V mak sin dan theta. Tapi tetanya ganti dengan omega T. Nah, V sama dengan, masukkan aja nih, 120 sinus ya. Nah, ini ganti nih 2pi F T ya, atau 2pi per T boleh ya. Nah, ini 120 sin ya 2 pi F-nya 50 T ya. Nah, terakhir 120 sinus 100 pi ya T gitu ya. Ini yang ditanyakan. Oke. Nah, itu soal 1. Sekarang lanjut ke soal berikutnya. Mudah-mudahan ini dipahami oleh kalian semua. Oke, lanjut. Soal nomor 2. Nah, ini yang diketahui. Ya. Pada soal ini diketahui bahwa saat frekuensi generator F, GGA yang dihasilkan 200 volt. Itu GGA yang dihasilkan sekarang jika frekuensi putarannya menjadi 2 kali semula. Nah, tadi ya, tadi kita menggunakan rumus V atau E ya, Pi maksimum sinus omega kali T atau sin theta boleh ya. Nah, ini yang ini Pi maksimum, Pi sama dengan N B kali A kali omega kali sin omega T. Ingat nih, harus rumus ini. Nah, dari sekian komponen nih yang ada, maka yang berpengaruh hanya ini. Omega. Tapi bukan ini. Sebab omega ini dengan omega ini beda. Pi sebanding dengan omega. Ya, kecepatan sudut omega ya. Nah, ini kalau pakai drawing itu kayak gini. Kacau ya. Omega ya. Berapa kali harus nulis. Nah, omega. Ya. Nanti V sama dengan ya 2V kali F. Ya. Atau sebanding dengan 2PF. Nah, P bergantung pada frekuensi. Maka bandingkan Pi. Ya. Waduh. Pi 1 berbanding Pi 2 itu F1 banding F2. Ini 200 ya. Ditanyakan F1-nya F, F2-nya 2F ya. Ini coret dengan ini, maka 200 berbanding Pi sama dengan 1 banding 2. Maka Pi 2 ujung kali ujung. Berarti 400 volt ya. Gitu ya. 400 volt jawabnya. Nah, bagaimana kalau periodenya? Ya, kalau periode berarti kalau bergantung pada periode, kalian tinggal gunakan Pi sebanding dengan 1 per T gitu ya. Maka perbandingannya Pi 1 berbanding Pi 2 sama dengan 1 per T1 berbanding 1 per T2 ya, gitu. Kalau ada soal yang berhubungan dengan periode. Tapi saya kira udah dibahas nih di pembahasan sebelumnya ya, generator. Ya, lanjut. Muncul soal yang ketiga. Nah, nomor 1 itu meminta persamaan GGL. Nah, di sini ada persamaan GGL yang dihasilkan generator. Nah, pertanyaannya, ya, pertanyaannya GGL maksimum berapa? Frekuensi generator berapa?
Kapan generator menghasilkan tegangan 100 akar 3 ya. Nah, sekarang kita jawab nomor 1 ya. Nomor 1, option A ya. Option A. Nah, tulis lagi rumus ini ya. V atau persamaannya 200 ya. Sin 150 T ya. Nah, persamaan GGA umum Pi Max ya. Sin 2pi Ft. Nah, kenapa pakai ini? Karena di sini ditanyakan frekuensi. Kalau ditanyakan periode, maka jangan menggunakan ini. 2pi per T ya. Oke, lanjut. Maka nomor A, Pi Max-nya berapa? Nah, udah Pi Max ya. Kalau di grafik tinggal lihat grafik. Kalau di persamaan tinggal lihat persamaan di sini berarti 200 jawabnya. Enteng kan? Volt. Itu. Nah, berikutnya ditanyakan frekuensinya berapa? Frekuensinya. Maka B frekuensi ya berapa? Tinggal lihat ini ya. Atau ke sinilah yang dekat. Maka nih 150 T, T-nya boleh di bawah, boleh juga tidak. Itu 2pi Ft. Walaupun di bawah tetap dicoret. Ini coret dengan ini. Berarti ini 75 ya. T-nya coret juga. Maka tinggal pi F. Maka frekuensi generator itu 75 per V. Ya. Ingat V-nya di sini bukan 180 tapi 3,14. Saya tulis ya kalau nanti kalian itu tertukar dengan 180. Kenapa lagi? Karena ini di luar sinus, sinus, tan gitu ya. Kita jawabnya. Ya, kita jawab nomor C ya. Ditanyakan kapan generator menghasilkan GGA 100 akar 3? Gunakan yang ini ya. Oke. Maka lah tulis lagi Pi sama dengan 200 ya. Oke. Sinus theta ya. Nah, ininya ganti dengan theta yang ini. Ya. Ganti dengan theta. Berarti ini 100 akar 3 200 sinus theta ya. Coret ya. Maka sin theta itu bernilai setengah akar 3. Ngerti gak setengah? 100 bagi 200. Nah, berarti theta sudutnya 60 derajat. Tapi di sini jangan menggunakan derajat. Tapi menggunakan radian. Artinya pi per 3. Nah, ini sama sih dengan 60 derajat. Cuman kita tidak boleh menggunakan ini. Kenapa lagi nih? Karena waktu kalau menggunakan derajat itu tidak ada satuan derajat. Jadi waktunya itu dalam sekon. Ada tetanya ganti dengan yang 150. Berarti 150 T sama dengan Pi per 3. Nah, berarti T-nya itu Pi per 450 ya. Sekon. Itu jawabnya. Soal nomor 3. Gampang kan? Nah, ini soal-soal muncul kalau UN gitu ya. Kalau UTBK itu jarang yang menanyakan gini, jarang menanyakan waktu ya. Oke. Jarang menanyakan ini. Kapan? Jarang ya. Paling frekuensi ya, periode gitu ya. Gitu. Tapi tidak salahnya kita mempelajarinya. Kalau muncul gitu. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini ada soal yang berhubungan dengan hukum Faraday secara langsung. Ya. Nah, di sini ada penghantar panjangnya 50 cm, ya. Kemudian digerakkan dalam medan magnet secara tegak lurus 0,75 sehingga menghasilkan GGA 1,5 volt. Hitung kecepatannya. Gunakan rumus ini. E, B, L, V. Enteng kan rumusnya? Masukkan 1,5 itu 0,75 boleh tulis dulu. L-nya 0,5 kemudian V ya. Maka V sama dengan
1,5 dibagi dengan 0,75 itu kan 3/4 ya. Kalikan 0,5 ya. Gitu. Maka kecepatan ya, bukan pi ini, pi kecil. Kecepatan sama saja dengan 1,5 ya dikali 1,5 di bawahnya per 4 ya. Bisa pahami? Ya, seperti itu. Nah, sehingga nanti didapat bahwa kecepatan bukan tegangan. Kecepatan adalah 4 meter per sekon. Gampang ya? Gampang sekali. Gitu. Oke, lanjut ke soal nomor 5 ya. Ini sama seperti yang tadi, digerakkan di dalam medan magnet secara tegak lurus ya. Soalnya nih, ditanyakan kuat arus. Kita jawab dengan boleh menggunakan E, min boleh dibawa, tidak juga nggak masalah. Karena hubungannya dengan apa? Dengan hukum Len nih. Len. Ya. Hukum Len bahwa terjadinya arus induksi selalu melawan penyebabnya. Gitu ya. Len. Kita tulis lagi lah. Maka E sama dengan atau V sama dengan B L V ya. Nah, ini ditanyakan B-nya 0,4, L-nya juga 0,4, Pi-nya adalah 5, kalikan 5. Nah, berarti 5 kali 0,4 berarti 2. 2 kali 0,4 berarti 0,8 volt. Ya. Gitu ya. Gampang ya. Nah, kemudian ditanyakan arus. Boleh menggunakan di sini. V, I kali R kan. Nah, ini ganti yang tadi. 0,8 I ya, kalikan 10 ohm. Berarti I sama dengan 0,8 dibagi dengan 10. Itu alias I sama dengan 8 kali 10 pangkat min 2 ampere atau 0,08. Oke. Tuh. Itu jawaban soal nomor 5. Ayo lanjut. Mudah-mudahan ini lebih mengerti lagi. Udah 5 langkah dong. 5 soal. Ya, langsung. Soal 6. Nah, ini ada kumparan nih. Kumparan jumlah lilitannya ya. Kumparan jumlah lilitannya 30. Mengurung garis-garis magnet berubah dari sekian menjadi sekian dalam waktu 2 milisekon. Nah, ya, disingkat MS, tapi bacanya jangan 2 ms ya, 2 milisekon. Ya, belajar ilmiah. Oke, lanjut. Bagaimana rumusnya? Balik lagi ke hukum Faraday. E sama dengan N D plus dt ya. Atau E sama dengan, boleh pakai negatif, boleh juga tidak. N delta plus ya per delta T. Nah, kalau ini boleh kalau boleh ini ngomong gini, delta plus per delta T. Kalau di sini D plus dt ya. Oke. Masukkan nih 30 kurung 6 10 pangkat min 4 dikurangi, ini maaf nih tulisannya jelek sekali, 2 10 pangkat min 4 ya. Oke. Tuh, kita hapus dulu lah. Tuh ya, hapus biar bagus kelihatannya walaupun jelek tulisannya. Udah bawaannya nih. Dibagi dengan 2 kali 10 pangkat min 3. Gitu ya. Nah, ini hasilnya berarti 30. Ini di sini berarti 4. Ya. 10 pangkat min 4. Ini naikkan yang ini ke atas. Nah, 10 pangkat min jadi plus, jadi 3 ya. Nah, dibagi dengan 2. Nah, hasilnya nih. Ini dengan ini coret. Nah, ini dengan ini coret. Berarti
berapa? 6 volt ya. Gitu ya. 6 volt. Nah, itu jawabannya. Nah, gampang kan? Nah, soal nomor 7 ya. Gitu. Kuat arus listrik dalam satu kumparan turun dari 10 menjadi 2 ya. Nah, oke, suatu saat seperti ini. Waktunya adalah 0,1 sekon. GG yang induksi yang dihasilkan 32 volt. Hitung induktansi diri kumparan tersebut. Nah, ini masih ke hubungan dengan Faraday. Ya. Kita jawab. Tadi kita punya rumus E sama dengan N D plus dt ya. Nah, turunannya E L ya, DI dt atau L delta I per delta T. Masukkan ya. Ini 32, L-nya ditanyakan, dikurungkan, ini 2 dikurangi 10 ya, dibagi dengan 0,1 ya. Berarti ini dikalikan ke sini 3,2 sama dengan L, dikalikan ke sini ya. Nah, 8 nih, min 8. Tapi tanda negatif tidak usah dibawa karena di sini juga ada negatif kan. Nah, di sini ada negatif. Nah, di sini min. Nah, jadi nanti plus ya. Berarti L sama dengan 3,2 dibagi dengan 8 ya. Berarti 0,4 Henry ya. Ini tulisnya H. Tapi ini saya tulis aja biar kalian tahu Henry ya. Nah, keren ya kalau punya nama Henry, keren. Ya. Oke, itu jawabannya. Itu soal nomor 7. Oke, sekarang lanjut ke soal nomor 8. Ya. Ini ada soal lagi muncul seperti ini. Nggak usah pusing. Kita bahas ya. Yang penting kalian ulangi dan ulangi ya. Balik lagi ke sini. Pi ya, kita jawab pi maksimum sin theta ya. Nah, tulis rumus yang ini. Masukkan yang di atas atau diganti lagi nih. Ini pi 4 sinus 100 T. Nah, yang 100 T kita ganti jadi theta. Berarti ini setengah ya. Pi mak nih, setengah pi mak. Tadi ini kita hapus dulu. Nah, hapus. Ya. Nah, setengah pi mak sama dengan pi mak. Nah, sin. Nah, kalau pilihan ganda kita tidak usah otak-atik ke sini. Oh, nanti kalau setengahnya, oh berarti sin theta bernilai setengah. Ini buktinya nih ya. Berarti nilainya adalah setengah. Atau sin theta nilainya setengah. Kalau misalkan di sini setengah akar 3, oh berarti sin theta nilainya setengah akar 3. Misalkan nih, GG-nya misalkan seperempat, oh berarti sin theta bernilai seperempat. Itu ya. Nah ini setengah, berarti theta-nya itu 30 derajat. Tapi jangan menggunakan derajat, gunakan radian. Pi per 6. Ya, ini 30 derajat. Tapi jangan dipakai ini sekali-kali ya. Nih pakai ini. Nah ganti, di atas ada tulisan 100. Nih 100. Maka sin theta ganti 100 T sama dengan pi per 6. Maka waktunya adalah pi per 600 sekon. Gampang kan? Ini mirip getaran harmonik. Simple harmonic motion. Getaran harmonik. Nah lanjut. Plug magnet terkurung oleh kumparan memenuhi persamaan. Nah, ya. Nah, ini kurang. Pakai ini aja, tak plug ya. Gitu ya. Jawab. N-nya 100 buah. Kemudian waktunya 1. Nah, berarti bagaimana nih kalau punya rumus apa kalau ada soal seperti ini? Enggak usah pusing. E sama dengan
boleh pakai N, minus ya, N, D plus, DT ya. Itu ya. Nah, sekarang masukkan N-nya 100 ya. Kemudian plugnya T pangkat 2, 2T plus 2, DT. Nah, ini aplikasi dari diferensial di fisika. Ini turunkan. Nah, nanti diperoleh min 100 kurung turunkan 2T ya, min 2. Nah, ini kalau diturunkan ya 0 ya. 0, ini 3. Turunkan 0. Berarti 2T min 2. Masukkan coba. E sama dengan min 100 kurung 2 kali 1 dikurangi 1 apa dikurangi 2. Ini hasilnya min 100. Ini 2 dikurangi 2 0 ya. 0. Nah, udah. Detik ke 1 0. Nggak usah pusing, sob itu gaya-gayanya bolak-balik. Bisa maksimum, bisa minimum. Ini dalam keadaan minimum. Tapi kalau T-nya misalkan kita ambil 2 atau 3 atau 4 atau seterusnya, itu beda lagi. Maka tinggal S kita ambil misalkan ini. Kurung ya. 100 nah 2T min 2 ya. 100 kurung 2 kali 2 min 2. Ya, jawabnya nih 200. Ya. Oke. 200 volt. Itu ya. Oke, itu nomor 9. Nah, sekarang kita masuk ke soal berikutnya. Ini agak lama video nih. Nggak apa-apa ya. Yang penting kalian pengalaman melihat cara kerja soal. Nah, ini. Semangat ya. Persamaan arus pada kumparan yang berada dalam medan magnet mengikuti persamaan I sama dengan minus T pangkat 2 ditambah 2T plus 4 ampere ya. Induktansi diri kumparan 4 mH. Tentukan induktansi GGL induksi diri pada kumparan detik kedua. Nah, tadi kita punya rumus E N D plus DT ya. Artinya apa? Turunkan plug terhadap magnet. Nah, kita punya rumus lagi. GGL induksi diri L DI DT. Sama, turunkan. Nah, masukkan yang atas soal itu ya. Sini. L-nya 4 mH ganti minus 3 D kurung ya. Min T kuadrat plus 2T plus 4 DT ya. Itu ya? Itu ya. DT. Nah, nanti diperoleh bahwa min. Nah, min 3 diturunkan min 2T plus 2. Ya. Tanyakan ke guru matematik ya. Ininya cara nurunkannya. Sebab kalau di fisika tuh lama. Lamanya maksudnya menjelaskan diferensial. Nah, min 4 ya. E yang kedua. Nah, E 2 detik. Berarti 10 pangkat min 3 kurung 2 kali 2 ditambah 2. Ya. Berarti ini min 4, 2. Berarti 2 kan. Kalikan 4 di luar. Atau tulis dulu lah. 4 10 pangkat min 3 min 2. Nah, hasilnya ya, GGL detik kedua itu 8 10 pangkat minus 3 volt ya. Gitu. Oke. Kita sudah membahas 10 soal. Mudah-mudahan kalian mengerti. Terus mohon maaf nih tulisannya jelek. Emang dari dulu kayak gini tulisannya. Tidak mengurangi semangat Anda untuk belajar fisika. Oke, itulah soal-soal yang kita bahas. Nah, next video latihan 2 soal induksi elektromagnetik. Kalau video ini bermanfaat untuk kalian, maka tinggalkan pesan berupa like, komen, dan jangan lupa subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya yang saya akan tampilkan. Oke, terutama latihan 2 soal induksi elektromagnetik. Oke, mohon maaf di sini banyak kesalahan terutama tulisannya terlalu bagus ya untuk dibaca.
Nah, jangan lupa share ke teman Anda supaya mereka juga mempelajari dan tahu bagaimana aplikasinya ke dalam perhitungan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.